Selamat pagi, teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kami untuk dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah-Mu ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Meskipun kami saat ini tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami secara langsung ya Tuhan, tapi Engkaulah yang dapat menolong kami untuk tetap bersungguh-sungguh dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami dari awal ibadah ini sampai selesainya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman remaja yang ada di rumah. Wah, pastinya pagi ini teman-teman remaja sudah siap kan untuk mengikuti ibadah? Gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat aja? Pasti sehat-sehat dong Mbak Michelle. Pasti sehat-sehat kan? Walaupun nih Mbak Michelle, kayak tagar-tagar yang ngetren di Instagram itu loh, di rumah aja. Tapi teman-teman remaja pasti produktif. Pastinya. Contohnya Mbak Peggy. Kalau Mbak Peggy lihat nih di Instagram sekarang itu kayak nyiptain lagu, kalau enggak digabungin gitu loh kayak virtual video. Wih, produktif banget. Oh, aku juga pernah lihat yang challenge itu yang pakai Bener-bener tuh gitu. banyak banget pokoknya produktifnya. Keren-keren nih. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya ya teman-teman. Siapkan hatinya juga. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Oke. Kita akan memujikan satu pujian yang menambah kekuatan kita Mbak Michelle di tengah situasi seperti ini. Kita akan Lagu apa? memujikan Allah sumber kuatku. Boleh bangkit berdiri yuk teman-teman remaja. Kita bertepuk tangan juga ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Teman-teman remaja dipersilakan duduk. Oke, kita sudah memuji Tuhan dengan satu lagu. Waktunya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui tema ibadah pada pagi hari ini. Tema ibadah pada pagi hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 21b yang bunyinya, Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, teman-teman remaja, untuk merespon tema ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan satu pujian, yaitu
Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita nyanyikan satu kali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semua dalam keadaan sehat bukan? Walaupun kita harus tinggal di rumah, kita harus tetap semangat ya. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa membangun ibadah pada saat ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan dan mempelajari satu kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan pada saat ini kami boleh membangun ibadah, sekalipun kami harus tinggal di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir sesuai dengan janji-Mu, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami.
Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat atas kami semua. Tuhan, inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Dialah Tuhan yang akan berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan akan dipandu oleh teman kita. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 7. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon, dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari bacaan kita hari ini ada pelajaran yang dapat kita petik, yaitu tentang sikap kepedulian. Nah, apa sih peduli itu? Sikap peduli secara sederhana dapat dikatakan adalah sikap memperhatikan lingkungan dan keadaan di sekitar kita. Nah, di situ termasuk orang-orang yang berada di sekitar kehidupan kita tentunya. Berarti bisa di sekolah, di rumah, di kampung tempat kita tinggal, atau di gereja. Lalu untuk apa sih kita memperhatikan orang lain? Kita memperhatikan orang lain dengan tujuan adalah supaya kita bisa membantu dan memberi pertolongan serta berbuat baik kepada orang lain. Meskipun mereka tidak memintanya juga. Wah, kita jadi repot dong ya. Nggak ada waktu. Ya, memang merepotkan. Tetapi ingatlah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk peduli kepada mereka. Bukankah Tuhan Yesus sudah lebih dahulu peduli kepada kita? Tuhan Yesus mau menderita dan mati bagi dosa kita. Maka kita pun dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus. Sikap kepedulian kita juga harus tulus dan tidak mengharapkan balasan. Sikap peduli yang tulus ini akan membuat kita bisa memahami perilaku atau tindakan orang lain kepada kita. Tidak mudah mengkritik, sehingga bisa menyelesaikan kesalahpahaman dengan damai. Sikap peduli juga harus didasari dengan kasih dan rendah hati. Tidak sombong, menganggap orang lain remeh atau tidak penting. Sikap peduli juga bukan sikap yang cuek.
bukanlah sikap yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang yang jatuh atau teman, adik kita terjatuh, wah, syukurin kamu ya. Matanya ditaruh di mana sih? Nah, itu namanya senang melihat orang susah. Nah, kami nggak pernah kok Pak merasa senang melihat orang susah. Ya. Saya percaya anak remaja GKJW baik-baik semua ya. Oke, baiklah. Nah, pernahkah kalian susah melihat orang senang? Ayo, jawab dengan jujur loh ya. Misal, ketika adikmu gilirannya dibelikan sepatu baru, nah, kamu senang apa tidak? Nah, terus apabila temanmu menjadi juara, kamu ikut merasa senang tidak? Adik-adik, anak-anak, sifat iri bukanlah sifat peduli. Ternyata peduli kepada orang lain merupakan sifat yang tidak mudah dilakukan ya. Jadi harus dilatih. Perlu belajar terus untuk mengembangkannya. Ya, perlu kesabaran, ketekunan, dan kesungguhan hati. Mari kita perhatikan bersama firman Tuhan di Hakim-Hakim 12 ayat 1-7 yang telah kita baca dan dengarkan tadi ya. Nah, kitab Hakim-Hakim ini dinamakan Hakim-Hakim sebenarnya karena kitab ini berisi berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel ketika mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangganya. Para hakim kira-kira berjumlah 13 dalam kitab ini, datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat. Banyak yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri, sedangkan beberapa orang memimpin seluruh bangsa Israel. Jadi istilah hakim di dalam kitab ini janganlah dibayangkan seperti hakim di zaman sekarang ini yang mengadili, memutuskan perkara orang ya. Kalian pasti ingat kan siapa Yefta? Yefta adalah seorang hakim yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari penyerangan bangsa apa? Bangsa Amon. Nah, meskipun Yefta sudah mengirim utusan bahwa bangsa Amon sebenarnya tidak berhak atas tanah Israel, namun mereka tetap mau menguasai tanah tersebut. Namun dengan pertolongan Tuhan, Yefta bersama rakyatnya berhasil mengalahkan bangsa Amon. Nah, tetapi kenapa kemudian terjadi pertengkaran antara Yefta dan Efraim? Sebenarnya mereka ini adalah saudara dekat, anak-anak. Yefta itu dari suku Manasye, dan Manasye dan Efraim itu adalah kakak adik. Mereka adalah anaknya Yusuf. Mengapa pertengkaran berubah menjadi peperangan? Nah, karena memang Efraim ini protes. Katanya tidak diajak untuk berperang melawan bangsa Amon dan ikut menikmati kemenangan itu. Tidak hanya itu saja, Efraim malah mau membakar Yefta beserta rumahnya. Wah, rupanya Efraim muncul lagi nih sifatnya yang susah melihat orang senang. Sebelumnya di pasal 8 Hakim-Hakim, kita juga melihat bahwa Efraim itu juga marah kepada Gideon yang mengalahkan bangsa Midian dengan alasan yang sama, tidak dipanggil atau diajak berperang dan menikmati kemenangan. Padahal di dalam bacaan kita tadi sebenarnya Yefta sudah minta pertolongan kepada Efraim, tetapi tidak dipedulikannya. Akhirnya peperangan tak terelakkan. Namun Yefta beserta rakyatnya, bangsa Gilead, berhasil
mengalahkan Efraim. Nah, dalam bacaan ada yang menarik dari peristiwa peperangan ini. Suku Efraim menyeberang sungai Yordan dan mendatangi Yefta di kota Zafon. Ketika perang terjadi, Yefta beserta Gilead menguasai penyeberangan. Sehingga bila ada orang Efraim yang lari pulang melewati penyeberangan, tetapi tidak mengakui kalau dia dari orang Efraim, maka penjaga Yefta akan menanyakan dan akan menyuruh mereka mengucapkan kata Sibolet. Nah, kalau mereka mengatakannya Sibolet, jadi bukan Sibolet, maka ketahuan kalau itu adalah orang Efraim, karena orang Efraim tidak bisa mengucapkan Sibolet. Jadi mereka langsung ditangkap. Dari kisah ini kita bisa melihat contoh-contoh tokoh mana yang peduli dan mana yang tidak peduli. Ayo, siapa tokoh yang peduli atau care dalam kisah ini? Betul, Yefta lah yang care dan peduli. Mengapa? Karena Yefta peduli dengan bangsanya, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan dari penindasan dan serangan bangsa Amon. Nah, sedangkan orang Efraim sifatnya tidak peduli dengan Yefta. Meskipun sudah dimintai pertolongan, tapi tidak mempedulikannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana kita semakin peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Ingat bahwa sikap peduli harus peka dengan keadaan orang lain. Jadi meskipun mereka diam, padahal kita tahu mereka dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka tanpa dimintai tolong, kita tetap memberikan bantuan. Misalnya ketika kita ada di rumah, dan kita melihat lantai kotor, banyak sampah, piring, gelas belum dicuci karena kotor, dan kita melihat orang tua kita sedang repot, maka jangan pura-pura kita tidak tahu ya, pura-pura kita belajar. Tidak, maka kita akan peduli. Caranya adalah ya membantu membereskan yang kotor, kura-kura, dan juga mungkin membuang sampah di tempat sampah. Nah, bagaimana dengan di gereja atau di sekolah? Sementara pandemi ini kan kita tidak bisa ke gereja ataupun di sekolah, bukan? Apakah kita bisa mempedulikan teman-teman kita? Bisa. Caranya adalah bagaimana? Saya percaya bahwa kalian semua mempunyai HP kan? Nah, dengan HP kalian, maka kalian bisa menanyakan melalui WA atau SMS, bagaimana kabarnya? Nah, jika ada yang sakit, ayo kita beri semangat. Dan jangan lupa untuk mendoakannya juga, sehingga teman kita tidak merasa sendirian. Ada orang lain yang memperhatikan. Demikian juga ketika ada teman kita yang ulang tahun, kita bisa mengirimkan ucapan kepadanya. Saya percaya banyak hal bisa dilakukan ketika kita peduli dengan orang lain. Nah, dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita sebagai remaja menggunakan waktu ini sebagai awal untuk bersemangat berpartisipasi melakukan kepedulian terhadap orang lain. Kita ingat firman Tuhan yang sudah dibaca di depan tadi ya. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 14 ayat 21.
Tuhan akan memberkati dan memampukan kita untuk peduli kepada lingkungan, terutama pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Baik teman-teman remaja, untuk memantapkan hati kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk teman-teman remaja, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman remaja, boleh dipersilakan duduk kembali. Oke teman-teman remaja, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau mengumpulkan persembahan, Kak Michelle. Benar banget. Nah, pengumpulan persembahan ini akan diiringi dengan lagu Yesus Pokok. Boleh tepuk tangan? Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan juga doa persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir Tuhan, di sisi Tuhan. Kami mengucap syukur terus Tuhan bahwa Engkau juga melimpahkan berkat atas kami dan juga orang tua kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi adik-adik kami, anak-anak kami yang saat ini sedang belajar dan juga sedang persiapan untuk memasuki jenjang yang baru, baik itu kenaikan kelas maupun harus mencari sekolahan baru. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anak kami ini dan akan mendapatkan tempat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan terus melimpahkan kesehatan atas kami, sehingga kami juga dapat melakukan aktivitas walaupun dalam keadaan terbatas. Tuhan,
tengah-tengah pandemi ini juga kami memohon pertolongan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati baik tugas maupun pekerjaannya supaya tetap dapat berlangsung terus. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk ibadah-ibadah kami yang walaupun dalam keadaan terbatas, kami mohon berkat dan juga penyertaan Tuhan. Sekalipun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bersukacita. Tuhan, kami juga ingat akan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya bahwa semuanya ini ada di dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami supaya mereka boleh mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur karena pada saat ini juga Tuhan juga menempatkan kami di GKJW sehingga kami juga boleh bersama-sama melaksanakan ibadah pada saat ini. Kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan kembali mengumpulkan kami seperti sedia kala. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan pada saat ini persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati persembahan kami. Dan biarlah melalui persembahan ini, kerajaan Tuhan boleh diperluas. Dan biarlah nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah semua seru doa kami yang akan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman remaja, hari ini kita banyak banget belajar mengenai peduli. Kenapa kita harus belajar mengenai peduli? Karena Tuhan Yesus juga peduli kepada kita. Oke, yuk kita saling lebih belajar untuk lebih peduli, lebih saling mengasihi satu sama lain. Dengan memujikan lagu, apa Mbak Misha? Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Anak-anak sekalian, kami undang untuk berdiri. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.